Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Lukas 10 ayat 29 sampai ayat 37. Adapun tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah di tengah masyarakat beragam kepercayaan. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Silahkan dibaca. Selanjutnya, mari kita renungkan sikap Tuhan Yesus terhadap keberagaman kepercayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana secara tersurat dan tersirat dinyatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Firman Tuhan di Matius 22, jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, ayat-ayat firman Tuhan ini dapat ditafsirkan sebagai berikut. Merenungkan anak kalimat yang sama dengan itu di ayat 39. Pertanyaan yang timbul adalah, apakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus berfirman yang sama dengan itu? Apakah yang dimaksud dengan kata sama di sini? Salah satu penafsiran yang ada, sama di sini mengacu kepada hakikat dari kedua hukum itu. Hakikat dari kedua hukum itu antara lain adalah hukum-hukum itu adalah perintah yang datangnya langsung dari Tuhan. Hukum-hukum itu harus ditaati oleh setiap umat Tuhan. Di dalam konteks renungan kita ini adalah setiap pengikut Yesus Kristus, yang saya imani adalah kita semua, pengikut-pengikut Yesus Kristus yang sudah lahir baru. Pertanyaan selanjutnya untuk direnungkan adalah, apanyakah yang sama antara hukum yang pertama dengan hukum yang kedua? Salah satu penafsiran yang ada adalah yang sama adalah kasih. Hukum yang pertama berbicara mengenai kasih, yaitu kasih kepada Tuhan. Hukum yang kedua berbicara mengenai kasih, yaitu kasih kepada sesama manusia. Dengan demikian, salah satu penafsiran dari ayat-ayat ini adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang sama dengan hukum yang pertama, adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Kasihilah sesamamu manusia dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Alkitab menunjukkan secara tersurat dan tersirat bahwa sikap inilah yang adalah sikap Tuhan Yesus terhadap semua manusia. Manusia-manusia yang memiliki keberagaman di dalam kepercayaan yang ada di dalam masyarakat.
pada saat Tuhan Yesus berada bersama-sama dengan kita di bumi ini sebagai 100% manusia. Tuhan Yesus sebagai manusia mengasihi sesama manusia dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap akal budinya. Berdasarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Karena inilah sikap Tuhan Yesus, maka kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sudah lahir baru harus memiliki sikap yang sama dengan sikap Tuhan Yesus. Sikap terhadap sesama manusia yang memiliki beragam kepercayaan yang ada di masyarakat. Yang harus kita hidupi adalah kita harus mengasihi sesama manusia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Itulah salah satu penafsiran dari ayat-ayat ini. Ayat-ayat yang dikenal sebagai hukum agung Tuhan Yesus. Selanjutnya, mari kita renungkan bersama seperti apakah perwujudan sikap Tuhan Yesus ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nas kita kali ini menunjukkan baik secara tersurat maupun tersirat akan hal ini. Tuhan Yesus melalui perumpamaan seorang Samaria di Lukas 10 ayat 33 sampai ayat 35 menunjukkan seperti apakah perwujudan sikap Tuhan Yesus ini di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Ayat-ayat ini secara tersirat menunjukkan perwujudan sikap Tuhan Yesus terhadap orang-orang, terhadap manusia-manusia yang memiliki keberagaman kepercayaan yang ada di dalam masyarakat. Melalui orang Samaria di Nas ini, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa terhadap orang yang seperti ini, yang di dalam konteks Nas kita adalah orang yang jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok orang ini habis-habisan, tetapi juga memukul orang ini, dan sesudah memukul orang ini ditinggalkan oleh perampok-perampok itu dalam keadaan setengah mati. Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan terhadap orang ini. Tuhan Yesus pergi mendatangi orang ini, membalut luka-luka orang ini. Tuhan Yesus menyirami luka-luka orang ini dengan minyak dan anggur. Tuhan Yesus menaikkan orang ini ke atas keledai tunggangannya sendiri dan membawanya ke tempat penginapan serta merawatnya. Tuhan Yesus menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu dan menyatakan,
bahwa ia akan menggantinya sekiranya uang itu kurang untuk merawat si orang yang terluka parah itu. Itulah salah satu penafsiran dari ayat-ayat ini yang menunjukkan perwujudan dari sikap Tuhan Yesus terhadap manusia, terhadap orang-orang. Yang mana sikap ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri melalui perumpamaan seorang Samaria. Salah satu penafsir menunjukkan bahwa yang dilawat seperti ini adalah sesama manusia. Orang itu yang di dalam firman Allah yang hidup ditafsirkan sebagai orang Yahudi adalah sesama manusia yang dilawat oleh si orang Samaria ini. Si orang Samaria ini ditafsirkan oleh penafsir sebagai Tuhan Yesus sendiri. Di dalam konteks kehidupan kita sehari-hari di masa kini, siapakah sesama manusia ini? Salah satu penafsir menunjukkan bahwa sesama manusia ini adalah kita semua, orang-orang berdosa yang kemudian dilawat dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pernyataan Tuhan Yesus di Markus 2 ayat 17, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ayat ini adalah salah satu ayat yang diacu oleh penafsir pada saat penafsir menafsirkan bahwa sesamamu manusia adalah kita semua orang-orang berdosa yang kemudian dilawat dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sebagai orang-orang berdosa, kita jatuh ke tangan setan dan iblis yang bukan saja setan dan iblis ini merampok kemuliaan Tuhan yang diberkatkan kepada kita. Namun si setan dan iblis ini juga menghajar kita habis-habisan dengan kehendak supaya kita mati, terutama mati secara rohani. Si setan dan si iblis ini sesudah merampok dan membuat kita mati, meninggalkan kita untuk hidup di dunia ini tanpa harapan. Tuhan Yesuslah, si orang Samaria inilah yang melawat kita dan mengasihi kita dan menyelamatkan kita dari kematian. Mari kita perhatikan bersama di sini orang Yahudi dan orang Samaria yang ada di dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di nas kita ini adalah dua suku bangsa yang berbeda. Orang Yahudi dan orang Samaria memiliki kepercayaan yang berbeda. Mereka adalah orang-orang yang berbeda. Namun secara tersurat dan tersirat, kita melihat dari perumpamaan ini bahwa keberbedaan di antara orang-orang itu bukanlah sesuatu yang menjadi kendala atau penghalang bagi terjadinya lawatan, terjadinya kasih yang datangnya dari Tuhan itu, sebagaimana kita lihat di perumpamaan orang Samaria ini. Lawatan dan kasih yang kemudian berlanjut ke di dalam tanda kutip keselamatan yang datangnya dari Tuhan sebagaimana disampaikan di dalam perumpamaan ini adalah untuk berbagai ragam suku bangsa dan kepercayaan.
Itulah sikap Tuhan Yesus terhadap masyarakat yang di dalamnya adalah orang-orang yang memiliki berbagai ragam kepercayaan, berbagai ragam suku bangsa, berbagai ragam kepribadian, berbagai ragam bermacam-macam. Sebagaimana ditunjukkan oleh Alkitab, begitu pula lah kita semua sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus yang sudah lahir baru harus bersikap seperti sikap Tuhan Yesus kita. Sebagaimana yang baru saja kita renungkan tadi. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini akan di tengah masyarakat beragam kepercayaan. Tuhan Yesus menghendaki kita, pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, untuk bersikap seperti sikap Tuhan Yesus di dalam kita menghadapi masyarakat yang beragam kepercayaannya yang ada di sekitar kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita lawat masyarakat ini. Kita lawat orang-orang yang beragam kepercayaannya ini. Kita kasihi masyarakat ini. Kita kasihi orang-orang yang beragam kepercayaannya ini. Selanjutnya, mari kita tutup renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan poin penutup berikut. Poin penutup untuk renungan kali ini adalah keselamatan yang datangnya dari Tuhan hanya diberkatkan oleh Tuhan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya di layar sebelumnya kata keselamatan saya taruh di dalam tanda kutip karena kenyataan bahwa seseorang dilawat oleh Tuhan, kenyataan bahwa seseorang dikasihi oleh Tuhan, belum tentu seseorang itu diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan hanya menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, baik secara tersurat maupun tersirat, dengan jelas menunjukkan kepada kita akan hal ini. Tuhan sudah pasti melawan semua manusia ciptaannya. Tuhan sudah pasti mengasihi semua manusia yang Dia ciptakan. Ayat 16 ini menunjukkan, namun Tuhan hanya menyelamatkan manusia ciptaannya itu yang percaya kepada anak tunggal Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengetahui akan hal ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita merenungkan poin penerapan berikut. Dari Lukas 10 ayat 33 sampai ayat 35, sebagaimana kita renungkan tadi, kita mengetahui kehendak dari Tuhan, kehendak dari Tuhan Yesus. Dengan kata lain, dari Lukas 10 ayat 33 sampai ayat 35, kita mengetahui apa tugas kita yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita hidupi. Dari ayat-ayat ini, baik secara tersurat maupun tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, kita mengetahui bahwa Tuhan
menghendaki hati kita untuk tergerak oleh belas kasihan terhadap orang-orang yang terhilang. Termasuk di dalam ini adalah kita dikehendaki oleh Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang terhilang. Yang di dalam konteks renungan kita ini, orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita jangkau adalah dari berbagai macam suku bangsa, berbagai ragam kepercayaan. Apakah begitu kenyataan hidup kita sehari-hari? Apakah kita pergi ke orang-orang yang terhilang? Apakah kita mengunjungi tempat di mana orang-orang yang terhilang ini berada? Atau apakah kita mau cari amannya saja dengan kita hanya bergaul, hanya berinteraksi dengan sesama orang percaya, bersekutu dengan orang-orang kudus, bersekutu dengan orang-orang percaya? Tuhan menghendaki kita untuk menghidupi itu. Namun di dalam nas kita ini, penekanan dari Tuhan adalah untuk kita pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru menjangkau orang-orang yang terhilang. Kita juga dikehendaki oleh Tuhan untuk di dalam tanda kutip membalut luka-luka orang yang terhilang ini. Yang salah satu penafsiran dari perwujudannya adalah kita mendengarkan kisah dari orang-orang yang terhilang ini. Pengalaman menunjukkan bahwa mereka yang terhilang ini adalah orang-orang yang tidak memiliki harapan untuk kehidupan kekal bersama Tuhan. Dan orang-orang yang semacam ini hidupnya tidak mungkin diberkati oleh Tuhan. Hidupnya penuh dengan pergumulan-pergumulan akibat dosa. Mereka memerlukan orang-orang seperti kita untuk mendengarkan kisah mereka, untuk mendengarkan pergumulan mereka, yang kemudian disusul dengan kita menyirami orang-orang yang seperti ini dengan minyak dan anggur, yang ditafsirkan sebagai kita berempati dan bahkan bersimpati dengan pergumulan mereka dengan cara kita bersaksi akan Injil Kristus. Untuk setiap kisah pergumulan yang mereka sampaikan kepada kita, kita bersaksi akan bagaimana Kristus, akan bagaimana Tuhan melawat dan mengasihi orang-orang ciptaannya. Dan di dalam bersaksi ini, pergunakanlah Injil, pergunakanlah firman Tuhan. Dan sebagaimana orang Samaria itu menaikkan si orang Yahudi yang sekarat hampir mati itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, salah satu penafsir menyampaikan akan kehendak Tuhan untuk kita, orang-orangnya Tuhan, membawa mereka yang terhilang ini, untuk mereka yang terhilang ini berinteraksi dengan orang-orangnya Tuhan. Bawalah mereka ke persekutuan orang-orang kudus, seperti kelompok kecil yang ada di rumah-rumah, seperti care group, seperti sekolah minggu, bahkan seperti gereja. Bawalah orang-orang terhilang ini ke care group kita, ke sekolah minggu kita, ke gereja kita. Dan sebagaimana si orang Samaria ini membawa orang Yahudi yang sekarat itu ke tempat penginapan dan merawatnya, Tuhan menghendaki umatnya untuk tidak meninggalkan orang-orang yang terhilang ini,
tapi justru untuk menjadi teman bagi orang-orang yang terhilang ini. Itulah yang Tuhan kehendaki dari kita. Itulah tugas untuk kita lakukan. Dan sebagaimana si orang Samaria itu menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan yang merawat orang Yahudi yang sekarat tadi, dan bahkan akan mengganti selebihnya yang dikeluarkan oleh si pemilik penginapan itu untuk merawat si orang Yahudi yang sekarat ini. Tuhan menghendaki kita semua, pengikut-pengikutnya yang sudah lahir baru, untuk merawat persahabatan dengan orang-orang yang terhilang ini dengan cara menghidupi kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan di depan dan bersama orang-orang yang terhilang ini. Pada intinya, terhadap orang-orang yang terhilang ini, yang di dalam konteks kita adalah terhadap masyarakat yang beragam kepercayaannya ini. Yang di dalam konteks kita ini tentunya adalah yang bukan orang-orangnya Tuhan Yesus. Tuhan menghendaki kita untuk melawat mereka, mengasihi mereka, menjangkau mereka, berteman dengan mereka, bersaksi akan Tuhan Yesus di hadapan mereka dan di dalam kehidupan mereka, untuk kemudian Tuhan sendirilah melalui Roh Kudus Tuhan yang akan membuka hati orang-orang yang terhilang ini, untuk kemudian Roh Kudus bekerja di dalam hati orang-orang yang terhilang ini, sampai orang-orang yang terhilang ini menjadi orang-orangnya Tuhan. Artinya mereka kemudian bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan. Dengan kata lain, itulah tugas kita sebagaimana nas kita kali ini. Singkatnya, Tuhan atas bimbingan dari Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri kita menghendaki kita untuk melawat, untuk mengasihi orang-orang yang terhilang yang ada di masyarakat di sekitar kita yang beragam kepercayaannya itu. Untuk kemudian Tuhanlah yang menyelamatkan mereka. Bagi mereka yang menghidupi atau melakukan kehendak Tuhan, kehendak Tuhan Yesus ini, firman Tuhan, janji Tuhan, antara lain di Matius 28 ayat 20, Galatia 2 ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, yang kemudian dijabarkan oleh Rasul Paulus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Janji Tuhan, firman Tuhan ini secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus selalu berkarya di dalam diri umatnya, di dalam diri pengikut-pengikutnya yang sudah lahir baru, di dalam diri kita, yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus, pada saat Tuhan melalui Roh Kudus-Nya berkarya di dalam diri kita orang percaya. Tuhan menghendaki kita untuk berserah diri, untuk dipakai oleh Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai alat-alatnya. Penerapan yang tidak mudah bagi kita, bukan? Sama sekali tidak mudah, bahkan tidak mungkin untuk dilakukan oleh manusia dengan kekuatan manusia sendiri. Hanya Tuhan
Hanya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya yang ada di dalam diri kita orang percayalah yang dapat melakukan semua penerapan yang baru saja kita renungkan ini. Bagi kita, berserah dirilah untuk dipakai oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan sebagai alat-alat Tuhan. Saya berdoa bahwa kita semua menghidupi firman Tuhan ini dan penerapan-penerapannya di atas doa, di atas Alkitab, dan di atas Roh Kudus Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan kita kali ini selengkapnya. Saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin. Lebih jauh mengenai tema keberagaman yang baru saja kita renungkan ini, saya mengajak kita semua untuk menyimak ulasan-ulasan video YouTube yang ada di channel ISMMBC. Saya berdoa Tuhan Yesus kita yang maha sempurna dan maha kasih dan maha luar biasa itu berkenan selalu memberkati, menyertai, melindungi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.